Saudara, Anda sedang berniat beli asuransi murni, tapi ada penawaran baru nih, yaitu unit link. Nah, sebenarnya apa perbedaannya? Seperti yang saya janjikan sebelumnya, dialog dengan perencana keuangan Prita Gozi kali ini akan tentang membahas pilih asuransi murni atau asuransi plus investasi alias unit link. Anda bisa menelpon kami langsung ke 02153660500 untuk bertanya langsung kepada Prita Gozi. Tapi yang kali ini saya akan bahas dasarnya dulu. Sebenarnya bagaimana cara beda asuransi, lalu juga unit link, bagaimana cara kerjanya, apa yang harus kita perhatikan sebagai konsumen. Nah, saya akan langsung bertanya pada Mbak Prita. Mbak Prita, untuk pertama kali membeli asuransi murni atau unit link, kita bahas asuransi murni dulu. Mana yang harus kita pilih? Karena kan ada perbedaan ya Mbak, ada kesehatan, ada jiwa, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Cara bayarnya ya. Betul. Oke, jadi yang paling pertama itu adalah kita harus pahami bahwa jenis asuransi yang untuk individual itu biasanya yang diambil orang ada bentuknya asuransi jiwa, kemudian ada asuransi kesehatan. Nah, perbedaan di antara keduanya ini, kalau asuransi jiwa, dia itu memberikan penggantian atau memberikan klaim bila mana terjadi risiko berupa kematian. Jadi kalau misalnya sampai dengan usia polis kemudian tidak terjadi risiko kematian, ya biasanya memang tidak ada penggantian apa-apa. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam usia polis kemudian terjadi risiko kematian, maka klaim yang disebutnya itu dalam uang pertanggungan itu yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Sedangkan kalau asuransi kesehatan itu sifatnya memberikan klaim atau penggantian bila terjadi risiko sakit. Dan yang mendapatkan penggantian ya orangnya sendiri. Jadi beda ya, kalau asuransi jiwa klaimnya itu nanti akan turun kepada ahli waris. Sedangkan kalau asuransi kesehatan klaimnya itu turun untuk si orang yang sakit itu. Oke, itu udah perbedaannya di situ. Sekarang formatnya itu dahulu biasanya yang kita kenal itu asuransi yang orang biasa sebutnya konvensional atau tradisional gitu ya. Nah, yang tradisional itu sifatnya biasanya kalau misalnya kita membeli asuransi, kalau tidak terjadi resiko sepanjang usia polis, maka premi sudah dibayarkan, itu dananya tidak akan kembali. Alasannya sederhana, karena sebetulnya kan biaya premi itu sudah dibayarkan untuk kita kayak beli ban serep gitu loh. Kalau akhirnya ban serepnya nggak dipakai ya sudah gitu ya, tetap aja ada, tetapi biayanya sudah kita keluarkan. Nah, kemudian muncullah gitu kan perkembangannya, itu ada asuransi tradisional yang ada fungsi menabung. Jadi makanya suka dengar ini balik kok sedikit preminya atau balik sebagian. Nah, itu berarti ditambahkan dengan fungsi menabung. Nah, kemudian kira-kira mungkin sekitar ya 10 tahunan ya marak di Indonesia, itu banyak sekali penawaran tentang asuransi yang berbasis unit link. Nah, ini yang menarik kenapa? Karena asuransi berbasis unit link menggabungkan antara asuransi jiwa atau kesehatan yang tradisional dengan investasi. Nah, investasinya ini sebetulnya mirip sekali cara kerjanya dengan reksadana. Nah, dari situlah akhirnya orang jadi mulai bingung kalau orang awam, karena ini sebenarnya saya ini beli asuransi atau saya beli investasi. Nah, orang suka bolak-balik tuh di situ. Padahal kalau kita membelinya itu adalah unit link, maka motivasi utama sebetulnya kita mencari proteksi atau si asuransinya. Nah, caranya itu nanti bisa dengan tambahannya investasi. Nah, kalau lihat di sini nih, ini kan ada simulasi nih. Mbak Riri, itu kalau misalnya orang nih mau, saya mau cari asuransi kesehatan. Kemudian saya mau cari yang tradisional aja nih gitu ya. Seperti apa sih? Nah, ini misalnya simulasi begini artinya setiap bulan dia membayarkan setoran premi 102.000. Nah, kalau misalnya tahunannya menjadi 652.000, ini bukan bayarnya total ya, tetapi ini atau ini. Ada gitu. pilihannya. Ada pilihan. Nah, apa sih klaim yang memang dijanjikan kalau misalnya terjadi resiko sakit? Oh, ternyata kalau sampai seseorang ini sakit dan dia dirawat inap, maka perharinya itu plafon atasnya adalah 150.000. Artinya kalau dia mendapatkan kamar yang harganya 200.000 per hari, yang akan diganti hanya 150.000. Dan di sini juga disebutkan maksimal 90 hari. Artinya kalau sampai dalam setahun itu mungkin dia dirawat lebih dari 90 hari, maka akan dia berhenti di hari ke-90. Dia harus bayar sendiri. Betul sekali. Terus kalau ada operasi dia akan dapat klaim 3 juta, terus perawatan lainnya 1,5. Nah, apa maksudnya dana hangus? Maksudnya gini, asuransi kesehatan yang tradisional itu biasanya dia kontraknya tuh setiap tahun. Jadi setiap tahun makanya itu diperbaharui sesuai dengan usia kita. Jadi nanti nih si preminya itu biasanya akan meningkat sesuai dengan usia. Oh, oke. Nah, kalau udah setahun kita nggak sakit, alhamdulillah bisa tidak dirawat di rumah sakit, maka semua yang kita bayarkan ini
ini itu istilahnya makanya hangus. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau lihat dari secara bulanan dan tahunan, rata-rata perusahaan asuransi itu memberi korting ya Mbak untuk yang tahunan. Mana yang harus kita pilih? Oke, kalau misalnya ditanya mana, ya pastinya kalau kita bisa dapat korting ya 650.000 ini kan lumayan banget ya dibanding 102. Tapi kalau misalnya memang kita tidak punya dananya ya mau nggak mau kita harus ambil yang bulanan. Jadi mungkin karyawan itu punya alternatif antara dua ini. Tapi mereka yang pengusaha ataupun freelancer, maka saya sarankan ambilnya yang tahunan. Karena pada saat dia punya uang dia langsung bayar, gitu seperti itu. Dibanding kalau per bulanan. Iya. Memang berapa persen Mbak untuk bisa masukin atau membayar asuransi ini dibandingkan dengan total pengeluaran kita? Sebentar ada penelpon dulu dari Pak Faisal di Cirebon. Selamat pagi Pak Faisal dengan pertanyaannya langsung. Pak Faisal? Oke, tampaknya terputus. Kita langsung lagi Pak. Jadi berapa persen Mbak yang harus kita sediakan? Oke, nah idealnya dari penghasilan bulanan kita tuh menyediakan alokasi sekitar 5% dari penghasilan untuk pembayaran premi asuransi. Jadi dengan kata lain nih, kalau kita bayar premi bulanan 100.000, katakanlah dia adalah pasangan, jadi menikah, sehingga bayarnya 200.000 di total. Oh artinya kalau misalnya kita berbicara 5%, ya berarti gajinya dia mungkin harusnya 4 juta per bulan. Oke, gitu. Kalau yang tahunan gimana ngitungnya Mbak? Tahunan sebenarnya sama, kita kalikan 12 saja penghasilan kita, kemudian kita kalikan 5%, berarti ini max-nya, kira-kira gitu. Oke, nah ini adalah asuransi tadi juga Mbak. Oke, ada penelpon lagi Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya. Pagi. Boleh dengan pertanyaannya Pak langsung? Iya, bagaimana Pak? Apa Pak yang mau ditanyakan? Oke, kita terputus lagi. Oke Mbak, berarti sebelum kita memutuskan untuk membeli kesehatan atau jiwa, yang paling prioritas harus kita ketahui apa? Nah, itu perbedaannya mendasar sekali ya. Yang satu adalah mengganti resiko kematian, sedangkan kalau asuransi kesehatan itu mengganti resiko akibat sakit. Jadi, kalau misalnya ditanya mana sih yang lebih penting, sebetulnya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau dana kita terbatas, mana duluan nih yang sebaiknya kita provide? Jujur saja, kita melihatnya adalah kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini orangnya masih ada gitu loh. Bila mana dia sampai sakit, kemudian tidak punya proteksi, ya itu bahaya. Artinya nanti semua keuangannya bisa tergerus gitu. Itu sebabnya mungkin juga ada alternatif BPJS Kesehatan kan. Itu kan sebetulnya udah kita bisa lihat di situ prioritasnya di mana. Nah, kalau kita memang dananya ada lagi, maka kita juga sebaiknya punya asuransi jiwa, terutama kalau kita punya tanggungan. Ya kan? Kalau misalnya terjadi risiko kematiannya di usia produktif, di usia masih kerja lah gitu, berarti kan tanggungan kita nanti akan terdampak secara keuangan. Nah, itulah yang akan berusaha digantikan dengan asuransi jiwa. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail soal unit link. Lebih panjang lagi dan lebih banyak rinciannya. Tapi usai jeda, saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali.